Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam program Sapaan Gembala bersama dengan saya Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, dan menjadikan kami sumber kekuatan menjalani kehidupan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari satu bagian Alkitab, Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, Yesaya 41 ayat 10 berisi janji Tuhan yang mengandung jaminan kehidupan. Apa saja yang Tuhan janjikan kepada kita? Pertama-tama kalau kita perhatikan yang dijanjikan dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan jangan takut. Janganlah takut. Mengandung arti bahwa ia menjamin apa yang dia janjikan kepada kita. Jangan takut dipakai kata yare. Artinya jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan-ketakutan itu. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita gentar menghadapi kehidupan. Membuat kita putus asa. Membuat kita lari dari apa yang kita takutkan itu. Saat ketakutan menguasai kita, sampai kita merasa gemetar dan tetap memposisikan diri kita untuk tetap berada dalam posisi itu, kita akan mengalami kesalahan. Itu tidak diperkenankan. Intimidasi dari rasa takut akan membuat kita menjadi lemah. Menjadikan kita tidak berani menghadapi apapun karena kita takut dan gentar menghadapi semua ketakutan-ketakutan itu. Tuhan peduli dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang diperlihatkan Tuhan bagi bangsa Israel. Jangan takut memperlihatkan kepada kita bahwa bangsa Israel ketika di pembuangan benar-benar takut menghadapi kehidupan. Tekanan ekonomi, tekanan politik, itu membuat mereka gentar dan gemetar menghadapi kehidupan. Mereka membutuhkan sesuatu yang dapat memberi kepastian dan penghiburan, supaya rasa takut itu tidak terus-menerus menghantui mereka. Dan Tuhan menjawabnya, jangan takut. Dalam ketakutan itu timbul pengharapan dan kekuatan bagi bangsa Israel. Pesan pertama, janganlah takut. Sampai kita gentar dan gemetar. Tapi hadapi semua pergumulan bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Karena Tuhan mengatakan aku menyertai engkau. Ada jaminan, keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Pemazmur telah membuktikan penyertaan pertolongan Tuhan. Tuhan yang telah menyertainya adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar perkataannya. Tuhan yang telah menyertai pemazmur adalah Tuhan yang sama yang telah berkata kepada bangsa Israel, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dan Tuhan yang sama juga berkata kepada kita, janganlah takut karena aku menyertai engkau hari ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau apapun yang kau hadapi. Itu yang menjadi keyakinan bagi bangsa Israel. Daud mengatakan ketika mereka melewati lembah kekelaman, kesulitan, jalan buntu, dan masalah yang berat, Tuhan menyertai dengan gada dan tongkatnya. Itulah Tuhan yang menyertai kita. Bahkan dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, Immanuel.
Jangan takut, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Selanjutnya dikatakan, janganlah bimbang. Dipakai kata sata'ah. Ini menunjukkan kecemasan yang luar biasa akibat sesuatu yang tidak biasa. Bukan sekedar kebimbangan, tapi tercengang sehingga kita mengalami kecemasan yang sangat luar biasa. Jangan bimbang. Kenapa jangan bimbang? Karena kita punya Allah yang melakukan tugas dan panggilannya, menolong kita, meneguhkan kita dengan luar biasa. Yesaya 41:10, Tuhan berkata, jangan takut, janganlah bimbang. Artinya dia bukan hanya asal bicara, ngomong tanpa memberikan persiapan kepada kita dengan memberikan sesuatu yang akan menolong kita untuk bisa bebas dari ketakutan dan rasa bimbang. Kenapa kita diajak tidak bimbang? Karena Tuhan Allah, Dia akan meneguhkan, dikatakan di sini, akan menolong dan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tuhan bersama dengan umatnya, sehingga jangan bimbang. Karena Allah melakukan 3 hal, meneguhkan, menolong, dan memegang dengan tangan kanan. Jadi bukan hanya meneguhkan, tapi bahkan menolong. Bukan hanya menolong, bahkan memegang dengan tangan kanan. Tangan kanan, sangat menarik kalimat ini. Tuhan ingin menegaskan tangan kanan, tangan di mana tangan yang digunakan untuk memegang umatnya dalam budaya kuno, tangan kanan menyimbolkan sesuatu yang kuat. Tangan kanan menyimbolkan sesuatu yang kuat, berarti tangan kanan Tuhan itu menyiratkan keperkasaan, kekuatan Tuhan yang menyertai kita dan memimpin kita dalam seluruh perjuangan hidup kita. Mazmur 118 ayat 15 dan 16, perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dilakukan dengan tangan kanannya. Janjinya kepada kita, jangan bimbang. Ia menolong, Dia meneguhkan, bahkan Dia memegang dengan tangan kanannya. Jadi Yesaya 41 ayat 10 tidak hanya menyebut dengan tangan kanan Allah. Ada tambahan lagi dikatakan, yang membawa kemenangan. Dia selalu bertindak benar dalam segala keadaan, kekuatan Dia tunjukkan tangan kanan sejalan dengan kebenarannya. Yang membawa kita mengalami kebahagiaan, melewati segala tantangan kehidupan yang kita alami. Jadi bukan hanya menyangkut jaminan kepastian akan janji yang Dia berikan, tapi Tuhan memberikan kepada kita, Dia meneguhkan kita, bahkan menolong kita, adalah jaminan Tuhan menjaga, meneguhkan hati kita. Dia memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, menyangkut jaminan Tuhan membawa kita kepada kemenangan menjalani kehidupan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami jangan takut, karena Tuhan menyertai kami. Jangan bimbang, karena Tuhan adalah Allah yang menolong kami, yang meneguhkan kami, dan memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin berjalan dalam perjalanan hidup, apapun yang kami hadapi, dengan terus percaya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.